Kemudian kalau dari data Indonesia ini 278 juta 185 sekian itu adalah pengguna internet dan 139 orang-orang yang menggunakan media sosial secara aktif. Penting banget untuk membuat si akun-akun medsos tadi. Nanti mungkin saya ingin mereview kembali, kemudian mungkin mengingatkan kembali tentang media sosial yang lumayan populer yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan media promosi. Bapak Ibu, alasan kedua misalkan yang saya dapatkan ketika melakukan riset itu adalah dari sisi ketergantungan. Dari sisi data Hotsuite misalkan ketergantungan orang Indonesia untuk menggunakan internet itu ada di angka sekitar 7 jam, di atas 7 jam. 7 jam, 38 menit. Ini adalah data versi penelitiannya Hotsuite. Artinya mungkin kita selama kehidupan kita sehari misalkan itu selalu memegang handphone, selalu mengakses media sosial, misalkan sedang sebelum tidur ataupun misalkan sedang bersantai ataupun mungkin sedang mengikuti kegiatan hal lainnya. Kemudian disambil dengan menggunakan handphone untuk bermedia sosial misalkan. Dari data Hotsuite ini misalkan rata-rata harian pengguna media sosial, bisa Bapak Ibu lihat di sini bahwa mereka atau konsumen ini dalam melakukan dalam mengakses media sosial itu memiliki kurun waktu rata-rata sekitar 3 jam 11 menit. Ini untuk versi Hotsuite yang melakukan penelitian tahun 2024 di bulan Januari. Ini adalah target-target market. Misalkan mungkin Bapak Ibu jika dibandingkan dengan generasi di bawah kita, misalkan generasi anak-anak Bapak Ibu mungkin tidak begitu sering menggunakan media sosial. Tapi seperti yang Bapak Agung bilang tadi, misalkan paling gampang itu untuk menarik netizen. Netizen di sini kebanyakan mungkin generasi Z atau generasi milenial, misalkan orang-orang yang menggunakan media sosial tersebut. Mungkin Bapak Ibu ada yang tidak asing dengan logo-logo di depan ini. Mungkin kalau dari Bapak misalkan, dari kelima logo ini misalkan ada yang Bapak tidak tahu mungkin. Sudah, rata-rata 5 ini mungkin adalah aplikasi populer yang paling sering digunakan ketika bermedia sosial. Yang tengah ada YouTube, yang ke kanan atas mungkin ada X, mungkin kita belum mengenalnya dengan Twitter, kemudian ada Facebook, ada TikTok, dan ada Instagram. 5 aplikasi ini itu adalah aplikasi yang paling populer yang dapat kita gunakan. Misalkan balik lagi, saya selalu berbasis data Hotsuite, misalkan di tahun Januari 2024, misalkan yang paling tinggi itu adalah WhatsApp, kemudian diikuti dengan Instagram dan Facebook. WhatsApp mungkin kita bisa kategorikan sebagai media sosial perpesanan, sedangkan media sosial untuk promosi mungkin bisa membuat akun Instagram ataupun akun Facebook. Ini adalah ceruk pasar ataupun target market yang bisa kita pantau, yang bisa kita tarik untuk datang mengunjungi Desa Gari ini. Saya juga coba memberikan atau menggarisbawahi misalkan ada beberapa manfaat yang bisa saya coba share, misalkan saya coba ingatkan kembali kepada Bapak Ibu berkaitan dengan manfaat literasi digital untuk desa wisata. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan visibilitas serta daya tarik. Kalau kita bicara tentang visibilitas, misalkan mungkin kita bisa dengan membuat media sosial tadi, kita bisa memperkenalkan si Desa Gari kepada orang banyak misalkan, atau dengan melakukan pembuatan website atau blog sederhana, atau mungkin dengan pembuatan sebuah landing page sederhana misalkan yang bisa menarik orang dari landing page tersebut. Kemudian ada poin kedua, yaitu adalah menarik perhatian wisatawan potensial dari berbagai penjuru dunia. Dengan adanya media sosial misalkan kita mungkin tidak terbatas kepada wilayah Yogyakarta misalkan, atau wilayah daerah Gunung Kidul saja, tapi bisa mengakses ke mungkin ke wilayah Jawa lainnya ataupun ke wilayah di luar Indonesia misalkan. Penggunaan gambar kualitas tinggi, video promosi, dan cerita menarik tentang budaya lokal dapat meningkatkan daya tarik desa wisata ini, seperti yang Pak Agung juga bilang tadi. Coba mengangkat keunikan misalkan sejarah ataupun spot-spot tertentu misalkan yang
dimiliki oleh Desa Garis sehingga bisa dijadikan sebuah konten yang menarik, sebuah pilihan konten yang bisa dibawakan di dalam akun media sosial tersebut. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan efisiensi pemasaran. Beda mungkin dengan kalau Bapak Ibu melakukan kegiatan promosi via offline, mungkin perlu untuk nge-hire beberapa orang misalkan. Perlu nge-hire orang-orang tertentu untuk bisa keliling ke daerah Gunung Kidul misalkan. Dengan media sosial misalkan, efisiensi pemasaran itu bisa terjadi lebih efisien, hemat biaya dibandingkan dengan metode pemasaran via tradisional. Kemudian desa wisata dapat memanfaatkan media sosial, email marketing, dan iklan online untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang lebih rendah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan iklan berkaitan dengan produk yang sedang dicari, entah itu misalkan produk sepatu atau pakaian misalkan. Prinsipnya hampir sama, kita bisa juga menggunakan Google Ads misalkan, supaya kita bisa menaikkan atau memboost postingan yang sudah Bapak Ibu bikin dalam Instagram tersebut. Ini sifatnya mungkin hanya pengenalan terlebih dahulu, sehingga nanti kita punya persepsi yang sama agar misalkan kalau pengabdian ini berlanjut ke tahap selanjutnya kita bisa lebih eksplor dengan mungkin pelatihan pembuatan konten ataupun pelatihan digital marketing lainnya yang akan kita bawakan di dalam tahun-tahun yang akan datang atau periode-periode selanjutnya. Pemasaran digital memungkinkan penargetan yang lebih spesifik berdasarkan umur demografi, minat, dan perilaku konsumen. Kita tahu mungkin ada perbedaan antara generasi milenial, baby boomer, atau generasi Z misalkan. Sehingga kita bisa ngebikin konten. Kalau tadi Pak Agung bilang menarik perhatiannya netizen. Netizen dalam hal ini mungkin generasi-generasi Z yang mungkin tertarik dengan video-video pendek misalkan. Kurang dari 30 detik. Ataupun video-video yang menggunakan nada-nada yang lebih viral misalkan. Kita lihat di TikTok dengan berbagai jenis konten yang dibikin itu masing-masing konten itu bisa muncul di dalam FYP-nya akun masing-masing. Tidak ada keterbatasan, orang-orang bisa, siapapun bisa naik di dalam kategori FYP di dalam media sosial TikTok misalnya. Kemudian ini berkaitan dengan interaksi dan engagement dengan karyawan. Interaksi digital memungkinkan pengelola desa wisata untuk berinteraksi secara langsung dengan wisatawan melalui platform media sosial dan situs web. Saya juga coba riset sebenarnya berkaitan dengan informasi apa nih yang ada atau yang ada di internet berkaitan dengan Desa Garis. Sejujurnya saya sama tidak bisa menemukan informasi yang spesifik misalkan berkaitan dengan produk kekhasan dari Desa Garis ataupun apa saja produk spesifik yang Desa Garis jual. Saya tidak bisa atau kesulitan mungkin menemukan kalau cari di internet Desa Wisata Garis misalkan selain website resminya dari Desa Garis tersebut. Jadi mungkin kurang lebih dieksplor sehingga orang-orang luar seperti saya misalkan yang bukan asli di Gunung Kidul atau bukan asli Jogja misalkan tidak mengetahui atau kurang informasi berkaitan dengan si Desa Garis ini. Kemudian berinteraksi dengan audiens, menanggapi komentar, pertanyaan, serta mengadakan kontes atau giveaway dapat meningkatkan keterlibatan dan kualitas wisatawan. Misalkan kalau saya lihat di lokasi kita sekarang ini misalkan kan sudah ada di Google Map. Mungkin kalau ada, saya baca ada komentar yang ada mereview berkaitan dengan suasana. Mungkin si admin yang megang Google Map-nya itu bisa membalas saja, merespon terima kasih ataupun merespon ajakan kita datang kembali. Itu sangat-sangat penting, sangat-sangat perlu untuk dilakukan ketika bermedia sosial. Toh namanya saja media sosial, Mbak. Media untuk bersosialisasi, tapi versi digital, versi internet. Hal ini juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan feedback langsung dan meningkatkan layanan yang ditawarkan. Kita mungkin bisa mengetahui review ataupun komentar dari orang-orang yang sudah datang ke lokasi ini, misalkan apa nih yang kurang, apa nih yang bisa dieksplor lebih jauh supaya bisa jadi sarana perbaikan. Nilai paling bawah. Yang keempat, mungkin ini hampir sama, mengembangkan konten edukatif dan informasional, konten-konten yang menarik, yang sifatnya beredukasi berkaitan dengan Desa Garis, Desa Wisata Garis, atau pasar ekologis tadi, MC tadi ada menunjukkan berkaitan dengan pasar ekologis.
atau mungkin berkaitan dengan lokasi ini, Google Toko misalkan. Konten ini tidak hanya menarik wisatawan tapi juga mendidik mereka tentang pentingnya pelestarian budaya dari lingkungan lokal. Kalau kita pengennya orang datang yang ke desa dari itu kan juga merusak budaya yang sudah ada di desa kita ini. Kita pengen orang-orang lebih ekspor tapi tidak merusak budaya yang sudah ada. Apa saja sih Bapak Ibu kemampuan yang wajib kemampuan dasar coba saya rangkum berkaitan dengan si literasi digital tersebut. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan teknologi dasar, menguasai penggunaan perangkat digital seperti komputer, smartphone, tablet, serta memahami cara kerja perangkat lunak dasar dan aplikasi. Mungkin Bapak Ibu ada yang pengguna laptop atau smartphone, saya yakin pasti banyak. Kemudian menggunakan software sederhana misalkan dalam pembuatan script konten, misalkan dengan membuat via Google Docs atau via Microsoft yang dibandingkan dengan membuat versi coretan tulisan tangan kertas misalkan. Kemudian kewajiban yang kedua misalkan yang saya coba rangkum ini adalah kewajiban untuk mampu untuk menavigasi internet, memahami cara mengakses, memakai dan mengevaluasi informasi secara online. Kita tahu mungkin karena semua orang bisa mengakses dunia online tersebut sehingga mungkin ada beberapa hal yang tidak benar atau mungkin hoax misalkan, atau mungkin ada informasi-informasi yang terlalu luas konsepnya sehingga inti dari poin tersebut tidak terdapatkan atau kesimpulan yang bisa diambil dari informasi tersebut bisa yang satu berbeda. taruh ke masnya yang itu mas, yang Termasuk pakai baju merah untuk menggunakan mesin pencari, ya. memeriksa sumber Nanti saya informasi bayar. dan memahami dasar-dasar keamanan internet, misalkan berkaitan dengan password, menggunakan misalkan mungkin rekomendasi dari Google, misalkan 3 bulan sekali password akun itu wajib untuk diganti. Kemudian dalam penggunaan password misalkan tidak menggunakan tanggal lahir misalkan atau tanggal-tanggal tertentu misalkan, tapi menggunakan kalimat yang lain yang mudah dihafal dan dipergunakan. Atau misalkan juga rekomendasi dari Google untuk menggunakan authentication factor misalkan dalam WhatsApp, misalkan 2 FA-nya itu diaktifkan sehingga kalau ada kenapa-kenapa misalkan di kemudian hari itu bisa diklaim kembali. Kemudian yang ketiga itu adalah komunikasi digital, menggunakan alat komunikasi digital seperti email, media sosial, dan platform kolaborasi untuk berkomunikasi dan bekerja dengan orang lain. Mungkin waktu awal COVID misalkan Zoom dan Google Meet itu penggunanya relatif meningkat, misalkan kita juga sekarang masih menggunakan si aplikasi-aplikasi ini. Ada Instagram, ada TikTok, ada Gmail, ada email, ada Yahoo, dan sebagainya. Juga melibatkan pemahaman terkait dengan etika digital dan etiket secara online. Dimana kita tetap memiliki etika, kita beretika, tetap berkomunikasi santun dan sopan misalkan di internet, karena ada beberapa hal misalnya aturan-aturan termasuk kaitan dengan desa wisata misalnya terkait dengan penyebaran informasi, terkait dengan undang-undang ITE, terkait dengan undang-undang lainnya atau transaksi perdagangan misalnya, karena pengen bikin medsos untuk jualan misalkan, saya juga perlu untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh si pemerintah tersebut. Aturan-aturannya sebenarnya dibuat mungkin untuk menjaga batas-batas, karena dunia internet mungkin sangat-sangat luas sehingga perlu koridor-koridor tertentu sehingga masing-masing dari pengguna tidak melampaui dari batas yang ada. Kemudian kemampuan yang keempat berkaitan dengan manajemen konten digital, mengelola dan mengorganisasi informasi digital termasuk menyimpan, berbagi, dan melindungi data pribadi dan profesional. Ini mungkin bapak-bapak ibu nanti pengelola desa daring mungkin bisa nge-hire anak-anak muda misalkan, atau membuat sistem berupa magang misalnya dari mahasiswa UIN misalkan untuk membuat atau untuk memanage, mengelola konten yang sudah dibikin, entah itu sifatnya public relation ataupun konten-konten script misalkan, ini bisa dikelola dengan kalau saya ngasih contoh misalkan Google Drive
OneDrive dan Dropbox. Ini kita bisa membuat konten-konten yang sudah dibikin itu bisa diakses oleh berbagai orang di dalam berbagai tempat. Kemudian yang kelima adalah pembuatan konten kita. Ada beberapa software misalkan yang bisa Bapak gunakan secara gratis atau mungkin berbayar, paling tidak begitu mahal. Misalkan yang file yang banyak digunakan itu adalah CapCut dan Canva. Ini saya rasa anak-anak generasi sekarang itu tidak asing dengan hal tersebut. Kita bisa mengeksplor lebih lanjut. Saya juga dalam pembuatan media ini, misalkan saya juga menggunakan Canva karena lebih menarik, karena lebih mudah untuk digunakan dibandingkan dengan Google Slide ataupun dari Microsoft PowerPoint. Kemampuan yang keenam adalah berkaitan dengan keselamatan dan keamanan digital, mengetahui cara melindungi informasi pribadi dari perangkat dan ancaman seperti virus, malware, dan penipuan secara online. Mungkin ada yang misalkan kalau beberapa generasi orang tua saya misalkan mendapatkan pesan berupa pesan aplikasi misalkan, mungkin itu hal-hal seperti itu mungkin bisa dihiraukan saja, tidak perlu dibaca, tidak perlu dibuka. Misalkan orang-orang yang mencoba mungkin iseng misalkan mencari password akun Instagram, mencoba masuk secara tidak resmi dari akun Instagram yang sudah dibikin nanti misalkan. Juga termasuk pemahaman tentang privasi online dan perlindungan data. Misalkan kalau bikin konten kemudian ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin mukanya kelihatan misalkan dalam konten tersebut, maka mungkin perlu untuk memberikan blur atau ngeblok muka-muka konsumen yang sedang datang misalkan. Itu juga perlu untuk bisa dari bagaimana kita menjaga privasi, menjaga data pribadi, baik itu password tadi juga contohnya ataupun berbentuk muka saja misalkan. Yang terakhir, saya mungkin udah begitu banyak membahas berkaitan dengan ini karena saya rasa Bapak Ibu sekarang juga sudah melaksanakan secara tidak sadar misalkan. Yang terakhir itu adalah pemikiran kritis dan evaluasi informasi, mampu menilai keakuratan informasi dan tidak bias dari informasi yang ditemukan secara online atau dari internet. Karena hoax atau hoax itu misalkan berita-berita tidak benar itu bersebar dengan seliweran dengan banyak di dalam media tersebut. Ini adalah kemampuan yang coba saya reminder pada Bapak Ibu sekalian. Mungkin dalam penerapannya Bapak Ibu mungkin bisa melakukan pembelajaran via mandiri. Ada YouTube sekarang yang bisa mengakses, bisa memberikan akses secara gratis. Jadi nggak perlu kayak kuliah secara formal misalkan, atau ikut pelatihan atau ikut bootcamp misalnya. Kita manfaatkan dulu saja yang sifatnya gratis dan percuma, sehingga kita mungkin kalau memang saya pengen mendalami lebih lanjut, misalkan saya baru ikutan kelas-kelas tertentu, ada kelas-kelas bootcamp misalkan yang banyak mengakses di internet, 3 bulan mungkin seharga 2 jutaan. Saya lupa ada beberapa lembaga yang bisa memberikan pelatihan secara bootcamp, atau balik lagi kita bisa menggunakan data-data yang ada di internet, dari YouTube, dari jurnal-jurnal misalkan, supaya kita bisa punya kemampuan dasarnya terlebih dahulu. Strategi apa saja nih yang bisa digunakan Bapak Ibu misalkan nanti melaksanakan prakteknya dengan pembuatan media sosialnya misalkan. Yang pertama itu adalah selalu dengan konten yang menarik dan informatif. Konten yang diberikan di media sosial harus menarik dan informatif. Gunakan gambar dan video yang berkualitas tinggi untuk menarik audiens, untuk menarik perhatian audiens. Ada kualitas konten yang perlu untuk diperhatikan, yang perlu untuk dijaga. Jadi jangan sampai misalkan satu hari satu konten tapi kualitasnya asal-asalan, atau kontennya penting ada nih satu hari kita bikin instastory, kita promosi desa garing atau promosi si jomblo tabung aja setiap hari, sehingga kualitasnya itu tidak dijaga, hanya kualitas saja yang terus dipertahankan. Kemudian yang kedua adalah gunakan hashtag yang relevan dengan destinasi wisata target audiens dan minat mereka. Ini mungkin
Kalau jomblo berarti hashtagnya jomblo misalkan, atau hashtagnya coffee and resto. Ada hashtag yang sesuai dengan lokasi, sesuai dengan produk apa yang ditawarkan. Gunakan hashtag yang relevan dengan destinasi wisata, target audiens, dan minat mereka. Yang ketiga, sobat urusan DD. itu adalah selalu berinteraksi dengan audiens. Luangkan waktu untuk berinteraksi dengan audiens Anda di media sosial, jawab komentar dan pertanyaan mereka, dan adakan kontes atau giveaway untuk meningkatkan engagement, untuk meningkatkan hubungan satu sama lain. Yang terakhir, yang keempat, itu adalah berkaitan dengan tentukan goals atau KPI yang ingin dicapai dari setiap konten tersebut. Saya review sedikit apa sih KPI itu. Misalkan kalau coba saya simpulkan, KPI itu adalah indikator atau metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu aktivitas dalam proses terhadap tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks promosi di media sosial, misalkan KPI-nya membantu menilai seberapa strategi pemasaran kita yang sudah dilakukan. Ada 4, misalkan saya contohkan di sini, ada 4 bagaimana contoh KPI itu. Mungkin nanti ini akan dibahas lebih lanjut oleh kesempatan lain. Misalkan ada, kita bisa melihat engagement rate mengukur tingkat interaksi audiens dengan konten, seperti berapa banyak jumlah like, berapa banyak jumlah komentar, berapa banyak jumlah sharing dari aplikasi tersebut misalkan. Kemudian ada jumlah orang yang melihat konten, viewersnya berapa, kemudian ada followers growth, pertumbuhan jumlah pengikut pada akun media sosialnya masing-masing. Kemudian terakhir adalah consumer feedback atau customer feedback, jumlah dan kualitas ulasan atau komentar dari pelanggan. Mungkin beberapa orang masih komentar sementara lewat saja misalkan, atau komentar-komentar yang lokasinya sangat-sangat strategis, makanannya enak misalkan. Kemudian bisa saja mungkin komentar tersebut meningkat kualitasnya, mungkin dia ngasih saran, mungkin dia ngasih feedbacknya, mungkin bisa bermanfaat buat si pengembang desa wisata atau perangkat pengelola desa wisata tersebut. Jadi maksudnya kalau di yang menansi apa di MP tuh tadi? Tidak menansi tambah. Saya sampai di slide terakhir saya, kesimpulan. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dengan baik, bukan cuma bisa menggunakan gawai atau internet, tapi juga mencakup hal lainnya seperti mencari dan menilai informasi, membuat dan menggunakan informasi, yang ketiga serta berkomunikasi secara sehat. Jadi tidak hanya bisa nih pakai laptop, pakai internet, pakai smartphone misalkan, tapi juga bisa memanfaatkan smartphone tersebut supaya bisa mungkin jadi sarana promosi, atau mungkin jadi misalnya kalau personal mungkin mendatangkan uang atau mendatangkan kesempatan lainnya dari media sosial, dari personal yang dibikin dari media sosial tersebut. Misalkan mencari dan menilai informasi. Literasi digital membuat kita bisa mencari informasi di internet dengan efektif dan juga menilai apakah informasi tersebut benar atau kredibel. Yang kedua, membuat dan menggunakan informasi. Kita tidak hanya bisa mencari informasi, tapi juga bisa membuat informasi digital. Kita bisa sharing, kita bisa create juga informasi digital tersebut. Misalnya lewat media sosial, blog, atau website misalkan. Kemudian literasi digital membuat kita bisa membuat informasi yang baik dan lebih bermanfaat. Yang ketiga itu adalah berkomunikasi secara sehat. Dengan literasi digital kita bisa menggunakan media sosial dan platform digital lainnya untuk berkomunikasi dengan orang lain secara sehat dan beretika. Itu mungkin poin penting harus diperhatikan berkaitan dengan etika ketika berada di dunia internet. Mungkin kita kalau melihat sekarang rata-rata orang komentarnya semena-mena, sesuka hatinya. Misalkan komentar mungkin pakai bahasa-bahasa yang kasar misalkan, itu juga harus dijaga. Terlebih misalkan kalau kita mengelola sebuah akun perusahaan atau misalkan sebuah akun desa wisata, misalkan kita kita adalah perwakilan, si akun tersebut adalah perwakilan dari si akun desa wisata tersebut. Singkatnya, literasi digital membuat kita bisa menggunakan teknologi digital secara cerdas dan bijak. Mungkin itu adalah
slide terakhir saya, mungkin kita sambil karena hari sudah mendekati istirahat, saya tidak ingin memperpanjang waktu Bapak Ibu sekalian. Saya akan kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih Bapak Rizky dan mohon tepuk tangannya untuk Bapak Rizky, Bapak Ibu untuk tentang literasi digital. Nah, pastinya Bapak Ibu gak ada sosial media ya. Facebook biasanya kalau Bapak-bapak.